Renungan Malam Kristen Pengantar Tidur. Ayat-ayat Alkitab Firman Tuhan menemani tidur. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali bersama kami dalam Renungan Malam Kristen Pengantar Tidur. Tema kita pada kesempatan malam hari ini adalah ketika hatimu gelisah, Tuhan tetap menjagamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam renungan malam kita dan ayat-ayat Alkitab Firman Tuhan menemani tidur, mari kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan di atas segala-galanya. Kami bersyukur buat segala kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Kami sungguh Tuhan merasakan setiap pertolongan-Mu. Kami merasakan perlindungan Tuhan. Kami merasakan setiap kebaikan karya Tuhan dalam kehidupan kami. Saat malam hari ini Tuhan, kami datang kembali kepadamu, membawa syukur kami di hadirat-Mu. Dan saat ini juga kami mau bersama-sama menikmati renungan malam Kristen sebelum kami tidur, yang boleh mengantar kami tidur, agar hati kami tidak gelisah, agar hati kami tetap percaya bahwa Engkau terus menjaga kami, terus mencukupkan kami, terus memberkati kami. Biarlah Tuhan yang mempersiapkan setiap hati yang mendengar, setiap telinga yang mendengar, setiap pikiran yang mendengar, saat kapanpun mereka mendengar, terkhususnya di malam hari sebelum tidur. Biarlah Tuhan yang memberikan pemahaman, pengertian, menambahkan pengetahuan, hikmat-Mu, agar senantiasa dapat memahami, mengerti maksud tujuan renungan malam firman Tuhan sebelum tidur saat ini. Kami siap menikmatinya bersama-sama. Biarlah bersama dengan Tuhan kami dapat mengerti dan memaknai renungan malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji, termulialah nama Tuhan, kekal abadi sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada saat-saat dalam hidup kita, malam terasa sangat sunyi, lebih sunyi dari malam-malam sebelumnya. Dan kita merasa kesunyian itu justru membuat pikiran semakin bising. Tetapi malam bukanlah bukti bahwa Tuhan jauh, Tuhan meninggalkan kita, Tuhan tidak mengerti kita. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, Tuhan ada di sana, di dalam malam-malam kita. Diam, lembut, dan setia, menunggu agar Bapak, Ibu, Saudara kita semua yang mendengar, yang bersama-sama menikmati renungan malam pengantar tidur ini, kita boleh kembali bersandar kepada Allah. Hal-hal yang harus kita ketahui dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan mengerti setiap gelisah hati Bapak Ibu Saudara. Kadang kita merasa harus menunjukkan kepada Tuhan bahwa kita kuat, seakan Ia akan lebih menghargai kita jika kita tidak rapuh. Padahal Tuhan tidak pernah meminta itu daripada kita. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, Tuhan mengundang engkau, Tuhan mengundang kita semua untuk boleh datang dengan apa adanya, bukan dengan versi yang kuat yang kita paksa-paksakan, tetapi dengan hati yang jujur, meskipun penuh dengan goresan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, di tengah kekhawatiran hati kita, kekhawatiran hatimu tentang masa depan, kesehatankah, keluarga, pekerjaan, atau diri sendiri, ada firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu.
Allah tidak hanya ingin menolong kita, Dia juga mengerti setiap air mata yang kita tahan, yang sudah mengalir, setiap ketakutan yang tidak pernah kamu ceritakan pada siapapun, pada keluarga, pada siapapun, sahabat terdekat sekalipun. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, semua diketahui oleh Tuhan sebelum terucap keluar daripada mulut kita. Bahwa tidak ada kekhawatiran yang terlalu kecil, tidak ada kecemasan yang terlalu remeh. Oh, semua penting bagi Tuhan, sebab kamu, kita semua penting bagi Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, malam yang gelap, malam yang sunyi bukanlah tanda bahwa Tuhan meninggalkan kita, bahwa Tuhan telah menjauh daripada kita. Terkadang ketenangan bukan hilang, hanya tertutup oleh badai pikiran. Banyaknya pikiran-pikiran yang menumpuk dalam pikiran kita. Ketika doa terasa tidak terdengar, tidak didengar oleh Allah, ketika hati kering, ketika iman terasa cuma sisa-sisa kecil, ingatlah bahwa Tuhan tidak menilai kuatnya iman kita dari betapa besar suara kita, teriakan kita, seruan kita, tetapi dari betapa Bapak Ibu tetap bertahan di dalam Allah, terus bersandar kepada Dia, terus bergantung kepada Allah. Ada waktu ketika Tuhan terlihat diam, serasa tidak bertindak, tetapi keheningan itu bukan ketidakhadiran Allah. Itulah saat Tuhan bekerja di dalam diam. Dalam Mazmur 34 ayat 18 berkata, Tuhan dekat kepada orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Tuhan dekat kepada orang yang patah hati, Bapak Ibu Saudara. Ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Jika saat malam hari ini, waktu kapanpun Bapak Ibu mendengarkan menonton video renungan malam pengantar tidur ini, jika hatimu remuk, jika jiwamu letih dan kosong, itu justru tanda bahwa Tuhan sedang sangat dekat memelukmu dalam cara yang mungkin tidak kamu rasakan secara fisik, secara jasmani, tetapi nyata di dunia roh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah kita, Yesus Kristus, Dia tidak pernah menjauh. Bahkan ketika Bapak Ibu Saudara tidak mampu berdoa, Dia tetap memegang erat tangan kita, pribadi lepas pribadi. Ketika depresi memadamkan cahaya, Tuhan menjadi terang bagi kita. Depresi, kesedihan yang mendalam, atau jenuh berkepanjangan bisa membuat kita segalanya tampak abu-abu, Bapak Ibu Saudara. Hal-hal yang dulu menyenangkan terasa hambar, dan masa depan seakan tidak memanggil lagi. Tapi firman Tuhan berkata bahwa terangnya tidak pernah padam. Dalam Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pelita bukanlah lampu, Bapak Ibu Saudara, sorot besar. Ia memberi terang sedikit demi sedikit, cukup untuk boleh kita melihat satu langkah berikutnya ke depan. Dan itulah yang Tuhan janjikan, bukan seluruh rencana sekaligus, Bapak Ibu Saudara, tapi kekuatan untuk satu langkah hari ini. Bukan semua yang menjadi beres. Jikalau hari ini Bapak Ibu Saudara kita mampu bangun, kita dapat menikmati udara segar di pagi hari, bernafas atau bertahan, itu sudah sangat cukup. Tuhan tidak memakai standar dunia untuk boleh mengukur perjalanan kita, Bapak Ibu Saudara. Ia melihat hatimu,
luka-lukamu, dan keberanianmu yang mungkin kecil tapi nyata. Bahkan ketika cahayamu hampir padam, cahaya Tuhan tidak akan padam untukmu, tidak akan pernah berhenti bersinar dalam hidup kita. Maka sebelum tidur, taruh semua bebanmu di kakinya. Sebelum membaringkan tubuh kita, tidur beristirahat, taruh semua bebanmu, kekhawatiranmu, kecemasanmu di bawah kakinya. Mungkin ada beban-beban yang tidak bisa kita bawa tidur, Bapak Ibu Saudara, tanpa membuat hatimu semakin letih. Dan Tuhan tidak pernah meminta kamu memikul semuanya itu sendirian. Saat ini, malam ini, sebelum engkau memejamkan mata, maka letakkan satu persatu beban itu di kaki Tuhan. Tidak perlu kalimat yang panjang, tidak perlu doa yang indah, cukup dengan kejujuran kepada Tuhan. Ucapkan dalam hatimu, Tuhan, Engkau tahu semuanya. Aku letih, aku khawatir, aku cemas. Aku menyerahkan hari ini ke tangan-Mu. Tolong pegang aku malam ini. Demikian Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Seperti dalam Matius 11 ayat 28 berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan yang berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tidak ada di sana dikatakan, mari datang kepadaku yang senang-senang, yang bahagia, yang kuat, yang hebat. Bukan. Tetapi yang letih lesu, yang berbeban berat. Janji Tuhan katanya akan memberi kelegaan kepada kita. Ada amin? Akan memberi kelegaan. Kelegaan dari Tuhan bukan hanya untuk siang hari, pagi hari, malam hari. Ia juga hadir di malam yang sunyi. Di saat-saat kita merasa tidak ada orang, tidak ada yang peduli, dunia hampa. Saat Bapak Ibu Saudara meletakkan bebanmu, lalu menyerahkan sisanya kepada Allah yang tidak pernah tidur itu, yang selalu ada bagi kita, siap siaga. Bayangkan Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Maka tidurlah dengan keyakinan bahwa Tuhan menjaga kita, bahwa Tuhan menjaga Bapak Ibu Saudara, tidak meninggalkan kita. Mungkin dunia boleh terasa tidak aman bagi kita, pikiran boleh terasa tidak damai, tetapi Tuhan tidak pernah, tidak sekalipun berhenti menjaga kita. Ketidakpastian hidup tidak akan pernah lebih besar daripada kepastian kasih Allah. Kekhawatiran Bapak Ibu Saudara tidak akan pernah lebih kuat daripada rencana Tuhan atas diri kita semua, atas diri Bapak Ibu Saudara yang kami kasihi. Makanya dalam Mazmur 127 ayat 2 berkata, Ia memberi orang yang dicintainya tidur dengan tenang, dengan nyaman, dengan tentram. Firman Tuhan ini, ayat ini bukan hanya tentang tidur secara fisik. Ini tentang memberi hati Bapak Ibu damai, memberi jiwa kita tempat pulang, memberi pikiran kita alasan untuk berhenti berperang, berhenti berisik. Maka malam ini, saat ini juga Bapak Ibu Saudara, tidurlah dalam tangannya yang lembut itu. Biarkan Tuhan yang berjaga, sementara kita tidur, sementara Bapak Ibu beristirahat. Dan ketika pagi datang, percayalah, Tuhan sudah menyiapkan kasih setia, berkat-berkat, kekuatan, damai sejahtera, sukacita yang baru. Katakan amin. Percayalah, apapun yang kita rasakan, apapun yang Bapak Ibu rasakan, kecemasan, depresi, kekhawatiran tentang masa depan, kesehatan yang mungkin bertahun-tahun tidak kunjung sembuh, merasa tidak ada jawaban, tidak ada pemulihan, sepertinya Allah tidak mendengar,
Mungkin bisnis usaha yang sedang dibangun tidak berjalan dengan baik. Mungkin kita beternak atau bertani tidak menghasilkan hasil yang memuaskan yang seperti yang kita dambakan. Terus datang kepada Tuhan. Jangan pernah putus asa, Bapak Saudara. Ketika dunia pun meninggalkan kita, rasa-rasanya tidak ada yang peduli kepada kita. Rasa-rasanya semua menjauh daripada kita. Percayalah bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus, Allah Ishak, Allah Abraham, Allah Yakub, selalu ada bagi kita. Tangannya yang lembut, perlindungannya, kekuatannya, penghiburannya selalu tersedia bagi kita. Ya, harus kita yakini dalam hidup kita, dalam hati, dalam pikiran kita, harus kita yakini. Maka kecemasan, kekhawatiran, depresi, ketakutan tentang masa depan, sakit, penyakit, bisnis, usaha, apapun itu yang sedang kita pikirkan, yang sedang kita cita-citakan, yang sedang kita harapkan, yang sedang kita pergumulkan, maka yang terbaik Tuhan akan berikan kepada kita. Tuhan akan sediakan segala-galanya yang belum pernah kita lihat, yang belum pernah kita rasakan, yang belum pernah kita saksikan, yang belum pernah kita nikmati dalam hidup kita. Tuhan sediakan yang terbaik bagi kita. Katakan yes, amin. Demikian, kami percaya malam hari ini kita boleh tidur. Kecemasan, depresi, kekhawatiran, ketakutan itu, serahkan semua kepada Tuhan. Tidurlah dengan nyenyak, mimpilah dengan indah. Tangan Tuhan yang lembut menjagai kita malam hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu, buat kemurahan-Mu, buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sungguhlah kami merasakan kasih, tangan yang lembut, penghiburan dalam duka cita kami. Dalam sakit penyakit ada kekuatan. Tak Kau biarkan berputus asa umat-umat-Mu. Dalam kecemasan, dalam depresi, kekhawatiran, ketakutan tentang masa depan, tentang ekonomi, tentang perkuliahan, sekolah, bisnis, usaha. Kami percaya ketika kami datang kepada-Mu berserah penuh. Kami percaya ketika kami meletakkan pengharapan kami, percaya kami, iman kami, kerinduan kami di bawah kaki Tuhan. Saat ini juga kecemasan itu, depresi itu, kekhawatiran itu, ketakutan itu akan reda, akan Tuhan tolong, akan Tuhan bantu. Yang berletih lesu, yang berbeban berat, yang lemah akan dikuatkan. Kami percaya Tuhan, penghiburan-Mu bagi kami, sukacita surgawi, damai sejahtera mengalir dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, setiap yang mendengar renungan malam pengantar tidur ini akan dapat memaknai, akan dapat mengerti tujuan maksud firman Tuhan ini. Maka anak-anak Tuhan akan ditemani oleh firman ini. Mereka akan dijagai oleh Tuhan. Saat-saat malam tidur, dalam pembaringan, dalam peristirahatan kami akan bangun dengan ucapan syukur. Pagi hari kami akan bangun dengan sukacita. Ada damai sejahtera, kekuatan yang baru menghampiri hidup kami. Dan kami yakini dan sangat-sangat yakin akan itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah setiap anak-anak-Mu yang mendengar, yang menikmati renungan malam Kristen pengantar tidur saat ini. Dan kami akan juga melanjutkan dalam ayat-ayat Alkitab pengantar tidur untuk menemani, untuk memberkati kami dalam tidur kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk renungan malam pengantar tidur. Kami akan melanjutkan dalam audio Alkitab, pembacaan ayat-ayat Alkitab. Tuhanlah yang bersama dengan kami. Terpuji, termulia nama Tuhan, kekal abadi sampai selama-lamanya. Amin. Audio
ayat Alkitab firman Tuhan menemani tidur malam hari. Mazmur 23 ayat yang pertama. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mazmur 24 ayat yang pertama. Kedatangan Raja kemuliaan dalam bait Allah. Mazmur Daud. Tuhanlah yang punya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan, dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam. Dialah Raja kemuliaan. Mazmur pasal 25 ayat yang pertama. Doa mohon ampun dan perlindungan. Dari Daud. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atasku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat hianat,
dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu, ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu, ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang tersesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu, ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, seaku sebatang kara dan tertindas. Lapangkanlah hatiku yang sesak, dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku. Lihatlah betapa banyaknya musuhku, dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam. Jagalah kiranya jiwaku, dan lepaskanlah aku. Janganlah aku mendapat malu, sebab aku berlindung padamu. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku. Sebab aku menanti-nantikan Engkau, ya Allah. Bebaskanlah orang Israel dari segala kesesakannya. Mazmur pasal 26 ayat yang pertama. Doa mohon dibenarkan oleh Tuhan, dari Daud. Berilah keadilan kepadaku, ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku, ya Tuhan. Cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setia-Mu.
dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbah-Mu, ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa, atau hidupku bersama-sama orang penumpah darah, yang pada tangannya melekat perbuatan mesum, dan yang tangan kanannya menerima suapan. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan. Bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Kakiku berdiri di tanah yang rata. Aku mau memuji Tuhan dalam jemaah. Mazmur pasal 27 ayat pertama. Aman dalam perlindungan Allah. Dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku. Mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal yang kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini: diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegakkanlah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemah-Nya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku.
Jangan menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan.